Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku peserta MPLS SMP Negeri 4 Cipatat yang Ibu banggakan, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani kegiatan MPLS online di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kampus kita tercinta SMP Negeri 4 Cipatat. Sebagai siswa baru, sebelum memasuki pembelajaran, kalian harus melewati dahulu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang populernya disebut dengan MPLS di tahun ini, yang pelaksanaannya sungguh jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun MPLS di tahun ini dilaksanakan secara virtual, Ibu berharap kalian tetap merasa senang dan berkesan dalam mengikuti kegiatan ini. Anak-anakku yang Ibu cintai, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri dulu, karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, anak-anakku semuanya, perkenalkan, nama lengkap Ibu Isdiani Handayani SPD, tempat tanggal lahir di Bandung 26 Juni 1976, alamat di Raja Mandala, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, tugas mengajar sebagai guru bahasa Inggris dan tugas tambahannya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Itu tadi perkenalan singkat tentang biodata Ibu. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, Ibu akan selalu mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan untuk wabah pandemi COVID-19 ini dengan cara 1. Sering mencuci tangan, 2. Memakai masker, dan 3. Selalu menjaga jarak. Baiklah, anak-anakku yang hebat, tema yang akan Ibu sampaikan pada saat ini yaitu belajar efektif di masa pandemi. Sebelum Ibu paparkan, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, apa itu belajar efektif? Ya, mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu, belajar efektif adalah belajar bermakna atau berkesan untuk memahami sesuatu atau pelajaran dengan mudah dan cepat dengan menggunakan cara-cara yang paling efisien dan efektif. Sudah kita tahu bersama, wabah pandemi COVID-19 yang merebak di seluruh dunia, termasuk di bumi pertiwi, membawa dampak tersendiri di dunia pendidikan, termasuk di daerah kita, di Kabupaten Bandung Barat, yang masih masuk dalam zona kuning, yang berarti pembelajaran di semester ini masih harus dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh. Salah satu belajar efektif di masa pandemi ini yakni dengan menggunakan e-learning. Apa itu e-learning? E-learning atau electronic learning adalah sistem pembelajaran elektronik atau e-pembelajaran yang dapat didefinisikan sebagai bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. E-learning menurut Triyatna adalah konsep cara belajar melalui internet yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Dan menurut Simamora, e-learning adalah upaya menghubungkan
pembelajar dengan sumber belajarnya melalui gadget yang ada di layar yang ditampilkan ini. E-learning di masa pandemi ini didukung oleh banyak aplikasi yang telah tersedia di sekitar kita. Di antaranya ada Google Classroom, Edmodo, Google Form, Flickrcard, Kahoot! It, ClassDojo, dan Kuiper School. Dan ini adalah tampilan aplikasi untuk Google Classroom, Edmodo, Google Form, Flickrcard, Kahoot! It, ClassDojo, dan Kuiper School. Untuk Google Classroom. Google Classroom adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online. Kalian bisa bergabung dengan menggunakan kode kelas yang diberikan oleh guru. Fungsi yang ada di Google Classroom adalah membagikan pelajaran dan mengerjakan tugas tanpa harus hadir ke kelas. Dan fitur yang ada di Google Classroom ada tugas atau assignment, penilaian atau grading, laporan pembelajaran, dan arsip. Yang kedua ada Edmodo. Edmodo adalah platform pembelajaran berbasis jejaring sosial yang diperuntukkan bagi guru, murid, sekaligus orang tua murid. Fitur yang ada di Edmodo adalah polling, gradebook, quiz, file and links, library, assignment, forward badge, dan parent code. Yang ketiga ada Google Form. Google Form atau yang disebut dengan Google Formulir adalah alat yang berguna untuk membantu merencanakan acara, mengirim survei, memberikan kuis, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Form juga dapat dihubungkan ke spreadsheet. Jika spreadsheet terkait dengan bentuk, tanggapan otomatis akan dikirimkan ke spreadsheet. Jika tidak, pengguna dapat melihatnya di ringkasan tanggapan. Halaman dapat diakses dari menu tanggapan. Fitur yang ada di Google Form ada formulir pendaftaran, formulir kuesioner online, atau merencanakan acara. Selanjutnya ada Flickrcard. Flickrs merupakan sebuah alat penilaian untuk memberikan pengujian secara cepat akan pengetahuan seseorang melalui soal berbentuk pilihan ganda, pernyataan benar atau salah, polling, dan masih banyak lagi. Flickrs memungkinkan kita membuat kelas interaktif, khususnya dalam memberikan penilaian. Yang kelima adalah Kahoot! It. Kahoot! Adalah sebuah website di internet yang dapat menghadirkan suasana kuis yang meriah dan heboh ke dalam kelas. Dengan bermain Kahoot! Ini, pembelajaran menjadi sangat menyenangkan dan membuat kalian tidak akan bosan mengikuti pembelajaran yang sangat sulit dimengerti. Fitur yang ada di Kahoot! It ada game, kuis, diskusi, dan survei. Dan selanjutnya ada ClassDojo. ClassDojo adalah sebuah situs dan aplikasi Android untuk pendidikan yang membantu guru untuk meningkatkan perilaku siswa di kelas dengan cepat dan praktis. Dengan ClassDojo, guru dapat memberi nilai feedback terhadap perilaku siswa kapan saja, sehingga tiap perilaku siswa positif bisa langsung memperoleh reinforcement tanpa harus memasukkan data. ClassDojo merekam dan menyusun data perilaku siswa yang kemudian dapat dibagikan secara online dengan orang tua siswa ataupun siswa itu sendiri. Dan yang terakhir ada Kuiper School. Hanani Faiza, Content Associate Manager Kuiper, menjelaskan pihaknya akan memberikan akses dan material gratis bagi sekolah, guru, dan siswa. Guru dan sekolah juga dapat menggunakan layanan Kuiper School untuk memberikan tugas dan ujian, sekaligus memonitor hasil kerja siswa. Hal ini termasuk video, modul,
dan kumpulan soal ujian nasional, dan ujian tulis berbasis komputer. Nah, itu tadi aplikasi-aplikasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran e-learning. Selanjutnya, ada aplikasi populer untuk melakukan pertemuan virtual. Ada Zoom, ada Cisco Webex, ada Google Meet. Dan ini tampilan aplikasi dari Zoom, Cisco Webex, dan Google Meet. Yang pertama ada Zoom. Aplikasi ini paling umum digunakan untuk panggilan video yang melibatkan banyak orang. Meskipun dapat juga digunakan untuk panggilan interpersonal. Dilansir dari blog.zoom.us, aplikasi Zoom dapat menghasilkan visual berdefinisi tinggi, kendati Anda berada hanya memiliki koneksi internet dengan bandwidth rendah. Dengan Zoom, kita bisa membagikan tampilan layar komputer kepada peserta rapat lainnya atau screen sharing. Fitur tersebut sangat berguna untuk seminar atau kuliah jarak jauh yang memerlukan presentasi, video, buku, teks dalam penyampaian materinya. Dengan daya tampung pertemuan sampai 1.000 peserta, aplikasi Zoom dapat diperoleh secara gratis bagi semua perangkat. Namun, pada Zoom versi gratis, pertemuan dibatasi maksimal 40 menit. Pertemuan harus dimulai dari awal lagi saat waktunya telah habis. Yang kedua, ada Cisco Webex. Aplikasi yang dapat menampilkan 25 peserta sekaligus dalam satu layar ini juga memungkinkan kita menjadwalkan pertemuan, serta mengirim undangan pertemuan secara langsung ke email, pesan singkat, atau panggilan telepon orang yang dituju. Kemudian, fitur yang paling penting tentu saja adalah merekam dan membagikan pertemuan. Dengan aplikasi ini, ruang pertemuan virtual juga dapat dengan mudah dibuat dalam bentuk tautan unik yang dapat disebar kepada siapapun. Peserta yang ingin bergabung dalam pertemuan hanya tinggal mengklik tautan tersebut. Dan yang terakhir ada Google Meet. Google Meet merupakan sebuah aplikasi video conference atau bisa juga disebut sebagai meeting online. Google Meet merupakan salah satu produk buatan Google yang merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Penggunaan Google Meet terbilang sangat mudah untuk digunakan melalui media apapun. Kalian dapat menggunakannya menggunakan perangkat komputer, atau bisa juga menggunakannya melalui perangkat seluler. Sehingga penggunaan Google Meet juga terbilang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi Google Meet juga tersedia gratis, sehingga kalian tidak perlu mengeluarkan biaya. Nah, itu tadi paparan materi tentang belajar efektif selama pandemi dengan menggunakan e-learning. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar mandiri dari rumah agar proses belajar dari rumah dapat berjalan dengan maksimal. Kuncinya kalian harus selalu memiliki disiplin yang tinggi dan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, silahkan kalian akses aplikasi-aplikasi yang tadi Ibu paparkan untuk memperlancar pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan di semester ini. Teknis untuk pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik yang sudah tersedia sarana prasarananya, diantaranya mempunyai smartphone, bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online atau daring dalam jaringan yang nanti akan dipandu langsung oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Dan bagi peserta didik yang tidak memiliki smartphone, jangan berkecil hati. Kalian masih tetap bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui metode luring atau luar jaringan
Yang teknisnya nanti akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Harapan kita semoga pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi, selamat belajar dari rumah. Tetap semangat. Terakhir, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wa'afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.